Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Sunarti dengan NIM 1904010173. Prodi Ekonomi Syariah 4F. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori inflasi. Ada 5 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian inflasi. Yang kedua, teori inflasi. Yang ketiga, penyebab inflasi di Indonesia. Yang keempat, dampak inflasi. Dan yang terakhir, kebijakan dalam inflasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengertian inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Venieris dan Sebold mendefinisikan inflasi sebagai kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus-menerus sepanjang waktu. Dari pengertian tersebut, dapat dianalisis bahwa telah dikatakan inflasi jika yang pertama, terjadi kenaikan harga. Inflasi memberikan makna bahwa telah terjadi suatu kenaikan harga bila dibandingkan dengan tingkat harga dan periode sebelumnya. Yang kedua, bersifat umum. Kenaikan harga pada suatu komoditas tertentu menyebabkan harga-harga secara umum naik. Misalkan BBM. Setiap terjadi kenaikan harga BBM, maka harga-harga komoditas lain turut naik. Karena BBM merupakan komoditas strategis sebab memiliki efek berantai yang dapat menyebabkan kenaikan harga pada komoditas lain. Selanjutnya yang kedua, teori inflasi. 1. Teori kuantitas. Dipelopori oleh Irving Fisher yang menekankan bahwa inflasi dipengaruhi oleh pertambahan jumlah uang yang beredar dan anggapan masyarakat terhadap kenaikan harga atau faktor psikologis. 2. Teori Keynes. Teori ini ditemukan oleh John Maynard Keynes, di mana inflasi terjadi karena ada sebagian masyarakat yang menginginkan kehidupan di luar batas kemampuan ekonominya. Dalam teori ini, inflasi dianggap sebagai sebuah proses perebutan bagian rezeki antara kelompok-kelompok sosial atau para pelaku ekonomi yang mau bagian lebih besar dari yang bisa disediakan masyarakat itu sendiri. 3. Teori strukturalis. Teori ini disusun berdasarkan pola pengalaman pada negara-negara Amerika Latin, khususnya struktur perekonomian di negara berkembang. Teori ini beranggapan bahwa kondisi struktur ekonomi negara berkembang yang bisa menyebabkan inflasi adalah ketidakelastisan penerimaan ekspor dan ketidakelastisan produk makanan di dalam negeri. Selanjutnya yang ketiga, penyebab inflasi di Indonesia. 1. Peningkatan kebutuhan. Inflasi dapat disebabkan oleh peningkatan kebutuhan atau permintaan yang berlebihan di pasar karena adanya hukum supply atau demand. Seiring dengan meningkatnya permintaan, maka harga pun akan meningkat sehingga menyebabkan inflasi. 2. Inflasi karena dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya berarti terjadi kelangkaan dalam produksi atau distribusi barang sehingga harga barang menjadi naik.
Berkurangnya produksi atau distribusi barang disebabkan oleh peningkatan biaya, misalnya dalam hal produksi barang. 3. Mencetak banyak uang. Apabila suatu bank sentral mencetak uang dalam jumlah yang lebih banyak, maka pasti akan menimbulkan inflasi. Karena jumlah uang yang beredar sangat memiliki peran dan menentukan nilai mata uang tersebut. Selanjutnya, dampak inflasi. Menurut Pratama Raharja dan Manurung, inflasi memiliki beberapa dampak buruk terhadap individu dan masyarakat. Yang pertama, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menjadi berkurang atau malah semakin rendah, apalagi bagi orang-orang yang berpendapatan tetap. Kedua, memperburuk distribusi pendapatan bagi masyarakat yang berpendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan nilai real dari pendapatannya dan memiliki karyawan dalam bentuk uang dan mengalami penurunan juga. Ketiga, terganggunya stabilitas ekonomi. Inflasi mengganggu stabilitas ekonomi dengan merusak perkiraan atau ekspektasi atas kondisi di masa depan para pelaku ekonomi. Kemudian yang terakhir, kebijakan dalam inflasi. Ada 2 macam. Yang pertama, kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ada 2, yaitu 1. Meningkatkan pajak makin tinggi pajak yang dikenakan pemerintah terhadap pendapatan, maka semakin kecil konsumsi masyarakat. Kedua, mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran pemerintah menimbulkan efek yang cepat dalam mengurangi pengeluaran dalam perekonomian. Selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.